Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjaga WC umum. Saya satu-satunya penjaga WC umum yang tidak jagain WC umum. Bisa dipahami? Kenapa? Saya bilang sama yang punya WC, Bang, saya ini lagi ngapal Quran. Saya harus murojaah Quran. Gak mungkin saya murojaah di depan WC, Bang. Saya mau titip sama Allah, jagain WC umum ini. Nanti bagi dua. Saya bilang sama Allah, jagain WC umum ini hari giliran saya, jagain. Saya titip sama WC umum. Hebat. Para pemirsa, kalau kita ikuti lagi video-video Yusuf Mansur itu, yang terakhir ini kita lihat Yusuf Mansur itu tetap kurang ajar kepada Allah. Tidak ada orang-orang yang berani kepada Allah kecuali Yusuf Mansur. Dan video tadi terlihat dia mengatakan Allah itu penjaga WC, penjaga toilet. Kemudian toilet itu kalau kita selawatin itu bernilai ibadah. Goblok nggak nih? Coba perhatikan ya. Goblok nggak nih orang ini? Ini kalau di zaman khalifah-khalifah ini, wah ini sudah masuk penistaan agama, atau kalau pemerintah ini lebih care gitu ya. Mungkin ini bisa dimasukkan kepada penistaan agama. Jadi Nabi Muhammad dia bilang masuk ke dalam kamarnya, Allahnya penjaga WC. Orang ajar nggak? Padahal Allah itu kan satu cuman. Allah itu satu, dia tuh terpisah dari makhluknya. Jadi Allah mengetahui apa saja dari ciptaannya, tapi Allah bukan di situ. Misalnya Anda masuk WC, masa Allah dalam WC? Bahlul ini orangnya, bahlul ini. Kita tahu itu tujuannya supaya dia dianggap sebagai manusia keramat. Tapi coba lihat ini, dia nggak ada revisi-revisi. Dia telah terjatuh kepada manusia yang kurang ajar atau kufur kepada Allah. Masa Allah jaga WC? Terus Yusuf Mansur siapa? Jadi dia sudah merendahkan dan menghina Allah. Kemudian kita di mana-mana ya memang Allah tahu tuh enggak boleh, kalau kita harus yakin itu karena ayatnya banyak. Tapi Allah tuh mengetahui dengan apa? Dengan ilmunya, dengan ilmu Allah. Jadi apa yang bergerak di alam ini, itu tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Tetapi Allah bukan berada di setiap tempat. Kalau Allah itu berada di setiap tempat, memang berapa Allah? Kemudian masuk WC, di dalam WC itu, Yusuf Mansur, Anda di sana tuh BAB itu bukan ibadah. Walaupun mengucapkan salawat. Bukan ibadah. Yang ada tuntunan dalam Islam itu doa mau masuk WC. Ya kan? Misalnya doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya, kita berlindung kepada Allah dari semua kejelekan dan keburukan. Kenapa? Karena kalau fisik atau badan kita tidak bisa buang air, tidak bisa buang air besar, itu akan membawa keburukan dan kejelekan. Kita bisa mendatangkan penyakit. Ya kan? Bisa mendatangkan penyakit. Terus kalau keluar dari WC, dalam hadis-hadis ya kita disuruh berdoa lagi. Misalnya di antara doanya itu gufranaka. Kita meminta ampun karena Allah sudah memudahkan gitu. Ini ucapan salawat nih, doa ini. Doa apa? Iya kan? Tidak ada gitu. Kalau begitu ibadah itu apa? Kan gitu lagi kan? Ibadah itu misalnya secara sederhana didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah,
disebut media al-ibadatu, kata Ibnu Taimiyah, ismun jami'un fi ma yuhibbuhullah. Ibadah itu adalah satu nama yang berkumpul di dalam istilah itu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Minal aqwal wal af'al. Baik berupa ucapan dan perbuatan. Zahiran au batinan. Baik amalan itu amalan zahir maupun nanti amalan batin. Misalnya kita salat, itu kan ada amalan zahir. Kita takbir, kita salat, kita wudu, itu disebut ibadah gitu. Orang puasa itu disebut ibadah. Haji itu ibadah haji. Dia berzakat, ibadah bidang zakat. Kemudian ada lagi yang sifatnya batinan. Batinan itu amal hati gitu. Misalnya kita memberi orang dengan ikhlas, bukan nipu-nipu gitu. Kemudian bersedekah dengan nilai harapannya mencari keridaan Allah. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang baik. Dia bertawakal, berhusnuzan. Itu disebut dengan amalan qalbu atau amalnya hati. Jadi ibadah itu dua, ada zahir, ada batin. Ada yang sifatnya af'al, ya kan? Atau aqwal, ya dah. Nanti ada yang sifatnya itu zahiran wa batinan. Dia amalkan secara zahir, begitu juga nanti secara batin. Jadi ajaran atau cerita-cerita Yusuf Mansur ini nggak ada yang berani kecuali dia. Nggak ada yang berani kurang ajar kepada Allah kecuali Yusuf Mansur. Maka tunggu aja nanti Allah akan menyatakan perang kepada Yusuf Mansur gitu. Karena dia suka menghina Allah, suka menghina gitu. Jadi kita pikir dia diam-diam ini dia sudah mulai menarik cerita-ceritanya, ternyata dia nggak berani menarik. Dia tetap pada prinsipnya gitu. Kalau tetap pada prinsipnya, berarti kalau sebelumnya dia tuduh kurang ajar, ya dia tetap kurang ajar, gitu kan? Jadi kalau sebelumnya dia tidak tobat, ya dia tetap tidak mau tobat. Maka kita simpulkan juga kalau sebelumnya dia berceramah bagaimana mau ngembat duit jemaahnya dengan bahasa-bahasa sedekah gitu. Sekarang dia akan tetap mencari peluang untuk melaksanakannya. Kemudian yang lebih penting lagi itu kalau dia mau beribadah secara zahir gitu. Itu sebenarnya Yusuf Mansur kan ditantang oleh pengadilan supaya lakukan mediasi gitu. Oh dia dengan gampang sebenarnya gitu. Tapi dia nggak mau uang yang sudah didapat itu nggak ada lagi cerita kembali gitu. Walaupun itu dia ceritakan dengan berlindung di balik dalil-dalil agama. Dia berceritalah aneh-aneh ceritanya. Maka ceritanya aneh-aneh tadi itu dia katanya Tuhan menjaga toilet tempat Yusuf Mansur gitu. Dia bersama Allah gitu kan. Ini tentu saja kajian yang hanya layak didengar bagi orang-orang yang pemahamannya tidak benar gitu. Atau kajian yang hanya disampaikan oleh orang-orang gila. Atau ceramah yang disampaikan oleh orang sakit jiwa. Maka kita tidak boleh terpedaya dengan cerita orang sakit jiwa yang bercerita seenaknya. Dan kalau ini diproses lebih panjang, saya yakin ini masuk dalam pasal penistaan agama gitu. Ya, penistaan agama. Kalau penistaan agama, tentu saja banyak pihak harus terlibat dan saya yakin waktunya datang nanti akan terlibat gitu. Karena itu kita ikuti terus cerita-cerita Yusuf Mansur yang tidak masuk akal,
cerita-cerita Yusuf Mansur mengajak orang kepada kehancuran dan membawa kerusakan di dalam kehidupan. Jadi mari kita menyesal sebelum terkena pengaruh Yusuf Mansur yang akan membuat orang menyesal seumur hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.